Namun untuk ujian akhir yang dimana masuk ke dalam tahapan pelaksanaan proyek akhir, maka perlu didokumentasikan dalam bentuk laporan akhir. Entah itu dari bab 1 sampai bab 4 atau bab 1 sampai bab 5 tergantung dari kajian atau topik-topik ataupun tergantung dari pembimbingnya mensyaratkan sampai bab keberapa begitu ya teman-teman. Selanjutnya, untuk pelaksanaan ujian akhirnya sendiri, teman-teman perlu menuliskan draft laporan proyek akhir sesuai dengan format yang telah ditentukan. Alhamdulillahnya teman-teman masih ada pada periode tahun akademik 2025-2026 yang dimana ketika teman-teman belum menyelesaikan proyek akhir ini hingga selesainya tahun akademik ini atau ketika lewat ataupun masuk ke dalam akademik 2026-2027 maka panduan ataupun formatnya berbeda lagi. IPB memiliki panduan yang baru ya yang akan disahkan dan wajib diikuti mulai dari semester depan. Jadi kalau teman-teman udah selesai seminar, jangan berhenti di sana. Selesaikanlah ujian akhirnya atau selesaikan TA-nya sampai sidang nanti gitu ya. Karena kalau kalau lewat dari bulan Juli ya, karena bulan Juni berarti bulan Juli itu awal semester baru. Nah, itu udah nggak pakai PPKI versi 4 lagi, tapi pakai format yang baru. Dan di sana ada ketentuan-ketentuan khusus sesuai bidang kompetensi bidangnya gitu. Jadi untuk yang IT dia memiliki bukan portofolio, ada lampiran-lampiran khusus, apalagi untuk yang aplikasi gitu. Dia memiliki lampiran-lampiran khusus, format-format khusus untuk di laporan proyek akhirnya. Jadi manfaatkanlah sebelum Juni usahakan selesai semua gitu. Agar apa yang sudah teman-teman tulis saat ini tidak sia-sia gitu. Jadi karena kalau seminarnya saat ini kemudian ternyata sidangnya nanti Agustus ya berarti harus pakai versi yang baru gitu. Panduan yang baru, format yang baru. Jadi ada effort lagi nanti teman-teman untuk menyelesaikan hal tersebut. Ya, kemudian mahasiswa atau teman-teman dapat mengajukan form persetujuan ujian kepada pembimbing apabila draft laporan sudah disetujui oleh dosen pembimbing. Biasanya untuk persetujuan draftnya itu dituliskan atau ditandatangani di dalam cover ataupun di dalam pengesahan draft laporan akhirnya. Kemudian disetujuilah dan barulah teman-teman bisa melakukan atau mengajukan form persetujuan. Dan alhamdulillahnya karena adanya Frida, jadi teman-teman lakukan semua itu di dalam Frida gitu. Kecuali yang draft laporannya ya, draft laporannya tetap perlu ditandatangani secara manual, entah desain ataupun tanda tangan basah oleh pembimbingnya. Kemudian teman-teman mendaftarkan diri untuk pelaksanaan ujian akhir dengan melampirkan bukti kehadiran seminar sebanyak 30 kali ya. Ini sudah disampaikan dari awal teman-teman magang, jadi harapannya tidak ada pertanyaan lagi berapa minimalnya kayak gitu ya. Selanjutnya, nanti program studi menentukan dosen penguji dan waktu pelaksanaan ujian akhir. Nah, ini di vote di sekolah vokasi. Namun, karena program studi sudah memberikan plotting dosen penguji ataupun dosen moderator seminar, nah itulah yang akan menjadi acuan bagi teman-teman untuk melaksanakan proyek akhir nanti. Jadi, apa yang tertulis di plotting PDF yang telah diberikan oleh Kaprodi Februari awal lalu, itulah yang akan menjadi dosen penguji teman-teman nanti di sidang ataupun di ujian akhirnya. Lalu waktu pelaksanaannya disepakati oleh ketiga belah pihak, yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen pengujinya. Kemudian mahasiswa mencari ruangan ke CIC apabila offline ya. Kemudian wajib menggunakan virtual background yang nanti dapat diunduh pada link proyek akhir. Apabila online ya, teman-teman. Kalau offline berarti teman-teman harus mencari ruangan seperti biasa ya. Kemudian dosen pembimbing dan penguji memberikan penilaian ujian akhir. Ini disebut dengan BAP. Nanti apabila dosen pembimbing dan penguji telah memberikan nilai akhir atau telah mengisi BAP-nya, maka teman-teman dapat melaksanakan atau melanjutkan prosesnya untuk penerbitan SKL. Kemudian teman-teman juga melakukan perbaikan laporan proyek akhir apabila memang ditemukan perbaikan atau dimintakan perbaikan-perbaikan dari dosen penguji ataupun dari dosen pembimbing. Lalu dosen pembimbing, ketua program studi, dan dekan memberikan persetujuan pada laporan proyek akhir. Nah, dari sanalah setelah semua proses ini dilaksanakan, teman-teman baru dapat mendapatkan surat keterangan lulus atau dinyatakan lulus pada prosesi yudisium nanti.
Nah, lalu bagaimana proses pendaftarannya? Itu ya, seperti biasa teman-teman melengkapi spreadsheet ujian akhir TPL 59. Linknya di bawah ini, IPB link, ipb.link, pendaftaran strip ujian, strip akhir, strip 59. Apa yang perlu diisi? Yang perlu diisi adalah kolom G sampai seterusnya. Di sini pokoknya kolom yang bisa kalian isi, nah itulah yang bisa diisi, yaitu kolom tanggal, bulan, tahun, jam pelaksanaan offline ataupun online dan seterusnya. Untuk tanggal, bulan, tahun, dan jam ini adalah tanggal pelaksanaannya ujian akhir atau sidangnya itu kapan gitu. Tanggal berapa ditulis, bulannya dipilih, tahunnya dipilih, lalu jamnya juga dipilih. Diisi ya. Kemudian pelaksanaannya teman-teman dapat melaksanakan secara offline, secara online maupun keduanya atau hybrid ya. Di sini ada pilihannya nanti online, offline ataupun hybrid ya. Untuk offline berarti nanti silakan ditulis ruangannya, kemudian untuk online link Zoom-nya ditulis di kolom berikutnya. Nanti kita lihat lebih jelasnya di link yang ini ya. Oke, kita lanjut ya. Kedua, setelah melengkapi spreadsheet ini, teman-teman mengupload atau mengunggah dokumen persyaratan, yaitu draft laporan akhir, draft presentasi, kartu kendali bimbingan, yang dimana kartu kendalinya itu minimal 8 kali. Ini dapat teman-teman unduh via Frida. Jadi download dulu via Frida, mengisi dulu tuh kartu kendali bimbingannya, lalu di-download dan dimasukkan ke dalam folder bersamaan dengan dokumen-dokumen persyaratan lainnya. Dokumen selanjutnya adalah kartu peserta seminar yang dimana minimalnya 30 kali dan dapat diunduh via Frida karena udah automatically itu di-outputkan oleh Frida. Lalu ada bukti pemeriksaan similarity ya. Jadi similarity-nya ini terserah teman-teman menggunakan apa. Kalau nggak salah panduan IPB itu pakainya Turnitin ya. Jadi kalau pengen lebih tinggi dari Turnitin kalau memang ada gitu. Kalau tidak ya udah Turnitin saja. Ini di mana dilaksanakannya atau di mana bisa ngeceknya gitu. Apakah bebas? Bebas sebetulnya. Mau di perpus silahkan, mau pakai pihak ketiga juga silahkan. Yang penting buktinya ada gitu ya, bukti pemeriksaan similarity-nya. Kenapa di luar juga boleh? Karena biasanya tahap-tahap proyek akhir ini bakalan banyak request untuk memberikan similarity yang dimana ya itu ada penumpukan antrian di pemeriksaan similarity di perpus kalau pakainya perpus gitu. Kemudian teman-teman di link ini, link persyaratan strip ujian strip akhir strip 59 ini nanti bentuknya Google Drive. Jadi teman-teman nanti membuat folder baru bernama tahun ujian, bulan ujian, tanggal ujian, lalu underscore NIM, underscore nama lengkap. Harapannya sih ini paham ya. YYY, MM, DD ini adalah tahun ujian, bulan ujian, tanggal ujian, kemudian NIM, dan nama lengkap. Ini dibuat folder baru, lalu dimasukkan ke dalam dokumen-dokumen tadi itu masukkan ke dalam folder baru tersebut. Setelah itu, teman-teman mendaftarlah di Frida ya. Jangan lupa link Fridanya kan ada yang baru yaitu fridasvvb.app. Setelah login, teman-teman dapat mengakses menu daftar proyek akhir, lalu mengisi form yang bisa diisi, yaitu dosen pembimbing utama, dosen pembimbing kedua apabila ada, kemudian judul laporan akhir, lokasi proyek akhir, silakan disesuaikan dengan lokasinya, entah itu di sekolah vokasi ataupun di manapun yang memang tertuang juga di dalam laporannya. Kemudian tanggal proyek akhirnya, tanggal ujiannya, ya dan seterusnya. Kemudian teman-teman mengkonfirmasi kepada dosen pembimbing untuk memverifikasi form 018. Nah, form 018 ini ada di Frida juga. Ya, informasikan ke dosen pembimbingnya untuk memverifikasi form 018 di Frida. Jadi apa yang teman-teman isi di tahap sebelumnya nanti muncul dulu di Fridanya dosen pembimbing. Setelah diverifikasi barulah teman-teman konfirmasi ke grup WhatsApp TPL 59 maksimal 1 hari sebelum pelaksanaan ujian akhir. Tidak ada hari khusus, jadi hari apa saja teman-teman bisa melakukan konfirmasi. Yang penting maksimal 1 hari sebelum pelaksanaan ujian akhir. Karena apa? Karena biasanya untuk dosen-dosen di luar sekolah vokasi itu ya yang apa namanya untuk memberikan konfirmasinya agak telat mungkin atau seperti apa yang dimana waktunya juga terbatas gitu hanya bisa di waktu-waktu tertentu yang
menghasilkan ternyata 1 hari sebelum pelaksanaan barulah terkonfirmasi. Maka dari itu silakan teman-teman bisa maksimal 1 hari sebelum pelaksanaan ujian akhirnya. Kemudian di sini ada catatan tambahan. Yang pertama, apabila ujian proyek akhir akan dilaksanakan pada periode Maret ini hingga 20 April 2026 nanti, maka diperbolehkan melampirkan surat pernyataan akan melengkapi dokumen sampai dinyatakan lulus. Apabila saat pendaftaran pelaksanaan ujian proyek akhir, jumlah menjadi peserta seminarnya belum mencukupi 30 kali dan surat pernyataan tersebut diupload bersamaan dengan dokumen persyaratan yang tadi ya di sini. Karena di sini minimalnya 30 kali, kalaupun teman-teman ternyata belum 30 kali tapi sudah mencukupi untuk atau untuk apa sudah mencukupi untuk sidang gitu, untuk ujian akhir. Ini template-nya nanti bisa di-download ya, bukan yang ini. Ini belum diedit. Teman-teman bisa menggunakan surat pernyataan tersebut gitu. Jadi surat pernyataannya dibuat, ditandatangani oleh teman-teman, lalu diupload di dokumen persyaratan ya. Apabila belum mencukupi 30. Namun batasnya sampai dengan 20 April saja ya teman-teman. Jadi kalau udah lewat dari 20 April, mau tidak mau teman-teman harus mencukupi dulu 30 kali menjadi peserta seminar. Barulah teman-teman bisa mendaftar ujian akhir. Catatan berikutnya adalah pelaksanaan ujian akhir dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan seminar dengan ketentuan telah memperoleh persetujuan dari mahasiswa yang bersangkutan, dosen pembimbing, dosen moderator, ataupun dosen penguji. Persetujuan tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan serta pendaftaran seminar yang telah diverifikasi namun hasilnya diterima oleh PJ seminar ya. Bentuknya seperti ini ya. Jadi teman-teman apabila ini sebetulnya mendukung percepatan kelulusan dari program studi ya. Dan perlu teman-teman ketahui dari tahun-tahun sebelumnya memang prodi kita itu terhitung apa ya kurang tingkatan apa namanya kelulusan tepat waktunya agak kurang gitu karena ternyata lebih dari bulan Juni kayak gitu. Maka dari itu kita memfasilitasi teman-teman untuk melaksanakan seminar lalu sidang gitu secara bersamaan, seminar atau ujian secara bersamaan gitu pada waktu yang telah ditentukan. Itu untuk mendukung tadi percepatan peningkatan kelulusan tepat waktu, tapi tetap dibuktikan bersamaan dengan surat pernyataan ini gitu, yang dimana menyetujui lah dosen penguji ataupun dosen moderatornya dan diketahui juga oleh dosen pembimbing bahwa pelaksanaan seminarnya atau ujian akhirnya akan berlangsung bersamaan dengan seminar. Kayak gitu. Itu ya teman-teman. Lalu template surat pernyataan pemenuhan jumlah peserta dan surat pernyataan persetujuan seminar dapat teman-teman unduh di link berikut ujian akhir TPL 59. Nanti di sana ada file spreadsheet, ada file PDF sosialisasi ini, kemudian ada file template ini dan template yang sebelumnya, serta ada virtual background yang dapat teman-teman gunakan apabila dilaksanakan secara online. Oke, ketiga, peserta ujian menyiapkan dokumen persyaratan yang telah diunggah saat pelaksanaan ujian akhir berlangsung. Ya, pas pelaksanaan berlangsung, teman-teman jangan lupa masih banyak yang kadang keliru ya, nggak ngeprint gitu ya. Dari pengalaman angkatan sebelumnya itu masih saja terjadi hal demikian gitu. Dan teman-teman harapannya dicetak berwarna apabila pelaksanaan ujian akhirnya dilaksanakan secara offline. Kenapa mesti berwarna? Karena untuk meminimalisir kesalahpahaman gitu ya. Apalagi ada gambar-gambar UI dan sebagainya yang kalau dicetak tidak berwarna itu jadi tidak jelas gitu. Maka dari itu teman-teman harus mencetaknya dalam bentuk berwarna. Kemudian eh, bahan untuk demonstrasi ya teman-teman jangan lupa juga nih buatkan bahan untuk demonstrasi itu dalam bentuk video dan dalam bentuk onsite. Onsite di sini adalah ya udah buka kita hostingannya ataupun di lokalnya kayak gitu. Itu harus sudah siap. Jangan sampai hanya menampilkan video saja atau demonstrasi video saja. Adapun hal ini dapat diminimalisir apabila ada
jaringan, gangguan jaringan gitu ya, sinyal yang kurang baik ataupun yang lainnya. Maka dari itu kita bisa melihat hanya dari video kayak gitu. Tapi harapannya keduanya dapat terpenuhi terlebih dahulu. Bikin dulu video demonstrasi dan dan siapkan untuk onsite-nya, entah itu di hosting ataupun di lokalnya. Kemudian durasi pelaksanaan ujian akhir dilaksanakan selama minimal 120 menit. Jadi sebetulnya 120 menit itu harus tercukupi. Kalau kemarin kolokium, ujian magang ataupun seminar itu dilaksanakan selama 50 menit. Kalau ujian akhir itu selama 2 jam ya atau 120 menit. Yang dimana komponennya maksimalnya 20 menit untuk presentasi. Ini defaultnya ya teman-teman. Jadi nanti silahkan disesuaikan kembali pada saat pelaksanaannya. Namun jangan sampai lebih lama presentasi dibanding tanya jawabnya. Seperti itu ya. Adapun itu juga sebetulnya teman-teman sesuaikan kembali pada saat pelaksanaan gitu ya. Silakan pintar-pintarlah berstrategi atau mencari caranya bagaimana biar mengatasi pemenuhan tanya jawabnya bersama pengujinya. Oke, selanjutnya apa yang harus dilakukan setelah semua rangkaian ujian akhir dilaksanakan? Teman-teman dapat melakukan pengajuan SKL seperti yang tadi disampaikan di awal, di terkait proyek akhir di SP itu seperti apa. Dan untuk saat ini, teman-teman setelah melaksanakan ujian akhir dapat mengajukan secara online melalui PB Student Portal. Alurnya seperti ini. Mahasiswa dapat mengajukan SKL apabila sudah melengkapi data berikut. Nilai akhir sudah lengkap, yaitu BAP dari dosen pembimbing, BAP dari dosen penguji. Kemudian untuk dokumen-dokumen lainnya, kayak misalkan yang seminar belum terpenuhi ini nilai 30-nya, berarti harus dilengkapi dulu. Kemudian apa namanya, belum menjadi forum di seminar, nah itu juga harus dilengkapi dulu, barulah teman-teman dapat mengajukan SKL tersebut. Kemudian jumlah SKS-nya dimulai dari 144. Jadi minimalnya 144 SKS atau lebih lebih itu boleh lebih atau sama dengan 144 SKS. Kemudian tidak memiliki tunggakan UKT. Ini silakan nanti dikomunikasikannya bersama Prodi juga ya. Lalu sudah mengisi survei kepuasan wisudawan dan poin penting juga sertifikat kompetensi bereputasi minimal BNSP. Di atas BNSP itu dipersilakan berarti yang international certification gitu ya. Nah, minimalnya BNSP dan di SP juga sebetulnya ada kan BNSP atau sertifikasi kompetensi yang BNSP itu ada di SP juga. Jadi silakan sebelum dicicil dari sekarang untuk mencari atau untuk mendapatkan sertifikat kompetensi tersebut. Nah, khusus untuk yang di SP itu ada waktu tertentu gitu ya untuk melaksanakan sertifikasi ini dan biasanya kolektif. Jadi banyakkan dulu baru kita bisa melakukan sertifikasinya. Kemudian pada menu kelulusan di dalam IPB Student Portal ini memeriksa data akademik yang terdiri dari data diri dan data akademik, kemudian mengunggah berkas persyaratan, KTP, ijazah, ijazah sebelumnya, kemudian lembar pengesahan yang sudah disahkan, abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta bebas pustaka dan bebas administrasi sekolah vokasi. Nah, ini nanti akan dicek pada sesi yudisiumnya gitu. Apakah sudah terpenuhi atau belum? Kalau belum, ya harus diselesaikan dulu, barulah SKL-nya dapat diterbitkan. Pelaksanaan yudisiumnya atau penetapan kelulusannya dilaksanakan apabila mahasiswa telah melengkapi yang tadi, poin 1 dan poin 2 ini. Kemudian mahasiswa teman-teman mengunggah bukti penyerahan, kemudian nanti ini linknya ada di Prodi ya, jadi nanti disampaikan ulang oleh Prodi. Kemudian surat keterangan lulus dapat diunduh pada IPB Student Portal yang selanjutnya. Surat keterangan lulus dapat diunduh pada IPB Student Portal yang selanjutnya digunakan untuk mendaftar wisuda. Jadi nanti hasil SKL-nya itu ada di Student Portal, teman-teman. Jadi jangan mintakan lagi ke Prodi, SKL-nya belum terbit. Padahal silakan teman-teman cek di IPB Student Portal tersebut. Oke, sesuai dengan yang disampaikan tadi di awal, bahwa kita masih menggunakan panduan PPKI versi 4 yang dapat di teman-teman akses melalui link di bawah ini, ya.
Jadi usahakan sebelum berakhirnya bulan Juni, maksimalkan dari sekarang seminar lalu ujian akhir ya. Terlebih Farhan ya, silakan dapat menyusul teman-temannya gitu. Biar tidak lewat dari Juni, karena kalau lewat udah nggak pakai PPKI, jadi nggak berlaku lagi itu panduan-panduannya dan template-nya juga berbeda. Kemudian kami juga akan menyampaikan terkait lampiran. Ini perlu teman-teman ketahui, sebetulnya di panduan proyek akhir SP juga ada form-form ini gitu. Yang pertama ada form 019. Ini disebut dengan BAP nilai ya. Yang tadi disampaikan dosen pembimbing dan dosen penguji harus memberikan nilai. Ya, dengan bobot masing-masing dapat teman-teman lihat ada aspeknya yaitu penyajian laporan, format dan substansi laporan, serta ketercapaian CPL. Ketercapaian CPL ini disesuaikan dengan ketercapaian CPL angkatan teman-teman dari prodi. Itu nanti tiap-tiap dosen akan memberikan penilaiannya, dosen pembimbing dan dosen penguji. Serta standar kelulusannya itu nilai teman-teman secara keseluruhan itu harus lebih dari sama dengan 65. Ya, itu barulah bisa dinyatakan lulus. Sebetulnya ini tidak diisi manual, tetapi diisi melalui Perida ya. Jadi nanti outputnya sudah keluar, output BAP-nya, yang nanti bagian akademik akan mengunggah ulang ke SIMAK dan nanti nilainya akan muncul di IPB Mobile teman-teman. Ya. 65 ini berarti ada di mana? Di C ya? Atau di BC mungkin. Dan seterusnya. Nah, di sini bukti penyerahan proyek akhir. Nah, ini di akhir yang tadi pas pengajuan SKL itu dicek ya, penerima si dokumen-dokumen yang harus diberikan perusahaan atau instansi kalau memang ada perusahaannya, kemudian dosen pembimbing, perpustakaan sekolah vokasi, dan untuk prodi gitu. Nanti setelah diterima, barulah ini semuanya diserahkan ke Pak Adit biasanya ke Sekprodi ya, ke Prodi. Selanjutnya ada form 022 dan 023. 022 ini penilaian proyek akhir. Yang tadi ya sebetulnya masih sama dan 023 juga sebetulnya masih sama juga dan komponen atau bobot bobot masing-masing dosen pembimbing dan dosen penguji itu berbeda. Dosen pembimbing ini 40%, dosen penguji 30% dan substansinya 30% juga. Barulah nanti didapat nilai akhir. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Habis ini saya perlihatkan untuk dokumen spreadsheet ya. Apa saja yang perlu diisi oleh teman-teman. Oke, bagian mengisinya adalah dimulai dari kolom G sampai ke N ya. Di sini teman-teman sudah diplotkan sesuai yang diberikan oleh Bu Meda ya. Sudah diurutkan juga sesuai dengan NVM-nya atau dengan NIM-nya. Jadi yang pertama adalah Hafiz ya. Ini dosen pengujinya juga udah tertulis di kolom F. Kemudian teman-teman cukup mengisi tanggal, misalnya tanggal 5, ya udah tulis saja 5 kayak gitu. Kemudian bulan dipilih, tahun dipilih juga, jamnya diisi juga, satuannya mengikuti yang ada di Frida. Kalau dia 24 jam kalau nggak salah ya. Kalau nggak 24 jam ya berarti samakan saja. Kemudian pelaksanaan online, offline, dan hybrid. Ya. Lalu lokasinya kalau misalkan kita hybrid berarti keduanya ditulis lokasi offline dan untuk yang online. Kemudian link folder. Nah, setelah teman-teman upload di bagian sini dokumen persyaratan, bikin folder baru di sini, teman-teman share linknya masukkan ke sini. Nanti kami sebagai panitia akan ngecek kartu seminarnya, draft TA-nya, PPT-nya, turnitinnya, kartu kendalinya. Barulah diverifikasi apakah diterima ajuan ujian akhirnya atau tidak kayak gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait alur pendaftaran maupun syarat-syaratnya. Oke, mungkin saya kembalikan lagi ke Bu Irma. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nasir untuk paparannya mengenai sosialisasi pendaftaran
ujian akhir ya atau sidang. Oke, jadi sudah banyak kemudahan yang diberikan kepada teman-teman semua. Mohon dimanfaatkan, terutama karena nanti setelah tanggal 20 Maret ya akan berubah lagi untuk sistem penulisannya. Jadi kalau bisa disegerakan. Kemudian ya, termasuk bahwa boleh sidang walaupun belum mencapai 30 kali menghadiri seminar ya, tapi dengan syarat harus membuat surat pernyataan. Dan nanti untuk dan sebenarnya teman-teman sudah familiar sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nasir tentang form-form yang harus diisi kan teman-teman sudah familiar ya, jadi mungkin tidak begitu bingung lagi apa-apa saja yang harus dimasukkan ke dalam G Drive-nya. Dan nanti untuk tugas akhir itu biasanya ada G Drive lagi, di mana nanti teman-teman harus memasukkan judul tugas akhirnya untuk dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris, dan saya akan memverifikasi apakah judulnya sudah oke atau belum. Itu nanti tahapan berikutnya ya. Oke, dan Alhamdulillah angkatan 59 belum terkena syarat TOEFL ya, tapi setelah angkatan kalian, angkatan 60 ke atas itu sudah terkena syarat harus ada surat TOEFL-nya. Jadi segeralah ya, segeralah lulus supaya tidak terkena peraturan-peraturan yang baru ya. Oke, mohon maaf tadi Pak Nasir saya lupa tidak merekam, tapi mudah-mudahan semuanya sudah paham ya, jadi tidak usah didengarkan ulang, sudah cukup jelas. Oke, sekarang kita buka untuk question and answer session. Boleh raise hand dan langsung memberikan pertanyaannya. Oke, dipersilakan. Oke, sementara baru ada satu orang. Oke, Marsha, dipersilakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Marsha Alia Alfrida dengan NIM J0403221047. Izin bertanya Bu, terkait pengajuan SKL itu kan tadi salah satu syaratnya adalah melakukan sertifikasi BNSP. Nah, untuk KKNI levelnya sendiri apakah ada minimal tingkatnya atau dibebaskan ya Bu? Terima kasih. Oke, Pak Nasir mau dijawab satu persatu atau bagaimana? Enaknya Ditampung aja dulu. bilang aja. Oke, ini tentang SKNI untuk itu ya, BNSP sertifikat. Oke, yang Iya betul. kedua Hai Bram. Baik Bu, izin bertanya, nama saya Bram Aditya dengan NIM J0403221161. Saya ingin bertanya mengenai yudisium ya. Um, tadi kan salah satu persyaratannya itu KTP sama ijazah pendidikan sebelumnya ya, Mbak Ijati, untuk berarti ijazah SMA begitu. Um, Kalau misalnya nih, untuk saya sendiri sih, um, nama saya di KTP dan ijazah berbeda, apakah itu akan menjadi masalah nantinya? Terima kasih. Soalnya ini Oke, uh, um, di KTP saya R titik Bram Aditya, kalau di ijazah SMA saya Raden Bram Aditya begitu. Terima kasih. oke. Ya, terima kasih Bram untuk pertanyaannya. Kita lanjutkan satu lagi mungkin untuk teman yang pertama. Ada lagi? Wah, ternyata sudah sangat jelas ya pemaparannya Pak Nasir. Oke, oke, satu lagi ya, Mbak Rajaga. Baik, Gimana izin bertanya Yes. Bapak dan Ibu, nama saya Saga Jevani dengan NIM J0403221128. Izin bertanya terkait eh, ketika dilaksanakan secara online, apakah link Zoom disediakan dari kami atau dari pihak eh, Bapak ataupun Ibu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Pak Nasir, mungkin tiga mahasiswa dulu ya, Oke, baik. dipersilakan. Mm-mm. Oke, terima kasih. Tadi yang pertama Marsha ya, terkait level KKNI ya, yang diharuskan untuk kalau apabila BNSP ya, itu masuknya level yang mana? Kalau D sesuai dengan ini jenjang jenjang
apa jenjang akademik kita, karena kita ada di D4 atau S1 itu setara dengan level 6 ya, Marsha. Oke, siapa berarti untuk junior web developer itu nggak bisa ya Pak ya? Cuman software engineer. Mm-mm. Iya, maka dari itu dari SV kan ada tuh skema software engineer. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak, sudah terjawab. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya yang kedua itu Bram ya. Mam lupa nggak kecatat tadi aku. Ada ini perbedaan nama antara KTP dengan di ijazah, ijazah terakhir. Apakah Mm-mm. akan menjadi masalah nanti atau mana yang akan Oh, ditulis di ijazahnya mm-mm. nantinya gitu. Oke, Bram. Kalau kalau dari pengalaman sebelum-sebelumnya ya, kita lebih mengutamakannya, lebih mudah membuat ulang itu adalah KTP ya. Jadi kita cocokannya lebih baik ijazah. Jadi apabila Bram juga memiliki apa niat untuk bekerja di pemerintahan yang dimana harus ada profiling secara detail gitu dari ijazah SD, SMP, SMA hingga jenjang perkuliahan itu harus sama semua gitu. Maka dari itu lebih baik dicocokkannya dengan ijazah, Bram. Jadi kalau KTP kan kita masih bisa melakukan update ke Dukcapil ya. Betul, 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 Itu betul. mungkin, Bram. Ya. Oh, Bagaimana, berarti Bram? berarti ini Hmm. mau ketika nanti mau ingin bekerja di pemerintahan gitu ya, Pak. Berarti nanti Ya, untuk kampus berarti menyesuaikannya dengan ijazah SMA berarti ya, Pak. Ijazah Iya, terakhir. nanti Bram informasikan apakah mau. Hmm. eh, nah kemarin juga sempat ada kayak gitu, cuman anaknya nggak, mahasiswanya nggak konfirmasi mau yang mana ini gitu kan. Hmm. Nah, jadi nanti Bram konfirmasi pas lagi sesi penyerahan untuk kebutuhan berkas yudisium itu. Mau Baik. ditambahkan dengan dokumen yang mana gitu. Baik. Oke, oke. Mm-mm. oke. Gitu. Ada lagi Bram? Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, selanjutnya Raj ya. Terkait Zoom ya. Zoom-nya difasilitasi oleh siapa gitu kan. Oke, berdasarkan informasi terakhir bahwa teman-teman 59 itu apa namanya difasilitasi menggunakan Zoom Premium, jadi kita gunakan untuk masing-masing saja gitu. Nah, jadi sediakan oleh sendiri. Masih premium kan punya Raj? Masih, Pak. Nah, gitu ya. Siap. Informasinya masih akan tetap tetap premium sampai lulus nanti. Mhm. Ya, Ya, betul. jadi kita bisa pakai yang kita sendiri gitu. Karena kalau kita sediakan berarti harus ada beberapa akun gitu ya. Iya. Dan itu nanti takutnya ada miskomunikasi gitu. Jadi lebih baik Mhm. teman-teman bikin bikin sendiri jadi langsung tertuju ke sana gitu, ke yang Ya. teman-teman isi. Oke, mungkin ada lagi itu, Mam. Fauzi Setia. Oke, berikutnya Fauzi. Silakan Fauzi. Oke, Pak, tadi saya izin mau follow up pertanyaan dari Marsha. Tadi kan Marsha tanya tentang junior, tapi tidak boleh jawaban software engineer. Tapi ini case-nya saya tahun 2025, Januari saya sudah punya BNSP untuk mobile programmer. Cuman saya lupa itu level KKN-nya level 6 atau di bawahnya level 6. Nah, kalau case seperti itu, apakah saya harus ikut BNSP ulang dan wajib software engineer atau boleh BNSP ulang di bidang mobile programmer tapi dengan KKNI yang sesuai tadi Pak Nasir sebut, Pak? Oke, langsung aja mungkin ya biar nggak lupa. Jadi kalau Mhm. yang iya betul kemarin juga sebenarnya dari mulai akhir akhir 2024 kalau nggak salah atau pertengahan 2024 gitu level yang ditingkatkan itu maka JWP dan pokoknya yang junior-junior itu dihilangkan untuk untuk tingkatan perguruan tinggi itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau sudah punya misalkan yang mobile programmer di tahun 2025. Nah, ini belum tahu masuk ke KKNI berapa. Itu masuk ke KKNI berapa ya? Saya juga lupa lagi. Nah, apabila ternyata di bawah level 6, apakah harus ngulang lagi BNSP, harus software engineer atau gimana gitu ya? Sebetulnya tidak tidak diharuskan untuk satu bidang tertentu ya. Jadi kalaupun mau ngambil lagi BNS sertifikasi BNSP yang dimana bukan
software engineer, tapi levelnya tetap 6, itu diperbolehkan gitu ya. Jadi nggak terpaku ke software engineer sebetulnya ya teman-teman. Cuman karena memang di SV khususnya di Prodi baru ada beberapa skema, ya jadi kita bisa menyediakannya itu saja gitu. Tapi kalau mau cari di luar juga tidak apa, yang penting levelnya sudah mencukupi kayak gitu. Lalu pertanyaannya, kalau misalkan enggak gimana gitu ya? Mungkin nanti saya sampaikan atau kita sampaikan ke Prodi ya, yang udah punya tapi levelnya masih di bawah, namun masih apa masih masih masa berlakunya masih lama kayak gitu. Apakah masih bisa dipakai atau tidak gitu? Nanti saya coba tanyakan kembali ya di terkait yang ini. Oke, baik Pak. Saya baru cek ternyata saya level 5 Pak, mobile programmer tahun Level lalu. 5 ya, Ya, mobile. betul. Mobile dev deh yang 6 kalau nggak salah. Oh, berarti harus naik ya Pak ke level. Iya, tapi nanti saya tanyakan dulu ya. Kalau kan ini agak sulit juga karena ada biayanya juga. Jadi nanti saya coba tanyakan apakah level 4 sampai 6 itu masih diperbolehkan atau tidak gitu ya. Karena kalau perguruan tinggi sebetulnya 4 sampai 6 gitu. Cuman tingkatannya karena kita D4, maka kemarin itu diharuskannya level 6 kayak gitu. Jadi tapi nanti saya tanyakan dulu gitu di. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Yo, terima kasih. Tadi Imam siapa ya? Sekarang Anggi, Anggi. ada Anggi Fauzi nggak Lubis. jadi Fauzi. Nah, tadi saya Fauzi, Pauji Pak. Fauzi sudah kan langsung dijawab tadi sama Pak Nasir. Tadi saya nanya Pak Pauji Pak. Oh, bukan Setiadi. Saya Bukan Pak. Setiadi Pak belum nanya Pak. Oh, Oh ya, sorry, Setiadi. sorry. Setiadi ya. Sorry, terlewat. Setiadi sekarang. Baik, Oh, Setiadi dulu ya. Ya. sorry, silakan. ya terima kasih Pak. Mungkin ada beberapa pertanyaan sih, mungkin menyangkut juga sama yang tadi ya, BNSP. Tahun kemarin saya juga udah ikutan dan sebetulnya saya belum tahu pasti kalau ini tuh level KKNI-nya level 6. Tapi saya udah sempat nanya Pak, nanya ke pihak penyelenggaranya bahwa ya memang level 6. Tapi saya ragu dan belum bisa membuktikan itu benar level 6 gitu. Jadi mungkin dari Pak Nasir ada ini enggak Pak? Mungkin ada surat yang harus membuktikan gitu ini tuh benar level 6 atau gimana gitu Pak. Bentar, ada linknya KKNI level. Bentar ya, dia tertulis sampai ke skema turunannya itu. Berarti dari list itu aja ya Pak. Nah, dia masuknya ke level berapa ada di sana. Oke Pak. Mana ya? Saya nggak pakai laptop ini lagi. Mungkin bisa dilihat atau nanti kalau saya udah dapet PDF-nya, nanti saya share ya. Iya, lebih baik begitu Pak Nasir. Mm-mm. Di-share linknya. Oke, Oke itu Pak. mungkin Ada lagi Pak? Dan ya gimana? Nah, mungkin saya mau tanya aja sih terkait seminar kan seminar akhir kemarin kan saya juga udah sempat ikut dan sebenarnya perbedaan dengan sidang akhir nanti sejauh apa Pak perbedaannya dan di luar tadi ya kayak uh, mungkin ada kebutuhan terkait uji similarity, Turnitin dan lain sebagainya itu perbedaan dari seminar akhir dan sidang nanti seperti apa? Apakah cuman beda di durasinya aja atau gimana Pak? Oke, itu mungkin ini ya, dari yang utama adalah laporannya. Kalau seminar kan kita ngumpulinnya apa makalah ya, yang maksimal 10 halaman. Kalau laporan akhir itu udah menggunakan kerangka khusus gitu, ada bab-babnya, bab 1, bab 2 dan seterusnya. Kemudian durasinya ya betul ya, durasinya itu berbeda juga. Kemudian untuk yang seminar itu kalau tidak salah itu minimal 80% dari rangkaian kegiatannya harus sudah selesai. Kalau yang setelah selesai semua gitu. Itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan terkait ujiannya juga pasti lebih mendalam, mendalam mencari tahu gitu objek yang diteliti itu seperti apa, kemudian bidang yang diteliti itu topiknya
seperti apa jadi. apa ada masukan dari dosen penguji untuk direvisi terlebih dahulu itu apakah mungkin seperti itu akan jadi kita harus revisi dulu baru finalisasi semua sampai selesai atau ya udah sidang akhir itu untuk penilaian terakhir aja gitu. Enggak, ada ini nanti ada BAP ujian itu ada form perbaikan yang harus dikumpulkan juga. Form perbaikan ditandatangani oleh dosen pembimbing, ditandatangani juga oleh dosen pengujinya gitu. Jadi setelah selesai kalau memang ditemukan ketemukan kekurangan ataupun yang harus diperbaiki ya diperbaiki terlebih dahulu gitu ya. Dan itu dikomunikasikannya antar internal kegiatan saja yaitu mahasiswanya, pengujinya dan pembimbingnya. Tuh, jadi konsepnya ya nanti bagaimana arahan pembimbing ataupun arahan penguji gitu untuk diperbaiki dalam jangka waktu kapan kayak gitu-gitunya. Yang pasti semuanya harus ada proses perbaikan dulu kalau memang dinyatakan harus ada yang diperbaiki. Itu di. Iya, dan ini Pak Nasir salah satu kendala tertundanya ujian kelulusan itu adalah menunda perbaikan. Jadi tidak langsung merevisi perbaikan-perbaikan yang disampaikan oleh dosen penguji, tapi menghilang gitu biasanya. Mungkin Iya. karena terlalu banyak revisi, major revision, sehingga tidak bisa diselesaikan secepatnya. Jadi itu suatu Mm-mm. tantangan yang besar itu dengan Betul, menghilang selama betul. berbulan-bulan. Betul Mhm. ya, atau mungkin Iya, terlena karena udah selesai semua gitu. Jadi ya, ntar aja deh, betul. ntar aja deh. Ini terjadi juga di Iya. bimbingan saya sebetulnya teman-teman. Mhm. Ada bimbingan saya yang Mei, Mei itu dia udah ujian akhir, udah sidang dengan menggunakan surat juga, surat kecukupan gitu, penyanggupan kecukupan jumlah seminar karena belum mencukupi 30 waktu itu. Kemudian setelah mengikuti seminar beberapa kali gitu dan udah tercukupi, namun perbaikan dan sebagainya dia tunda dulu gitu. Dan akhirnya yudisiumnya itu Agustus, itu lama banget dari Mei, Juni, Juli, Agustus sampai 3 bulan dia melakukan perbaikan gitu. Itu ya. Jadi harapannya sebetulnya kalian juga punya target, punya tujuan, dikejar lah gitu ya. Jadi jangan terlena ketika satu tahapan sudah selesai, ya udah gitu. Jangan ya teman-teman. Dan ada juga si ujian akhir atau sidang itu yang ada yang tidak lulus ya Pak Nasir ya. Jadi Betul. tidak berarti sidang langsung lulus itu tidak. Bisa saja Iya. harus diulang ya. Kalau kalau teman-teman pernah lihat di Prida itu ada menu proyek ulang, proyek akhir ulang kalau nggak salah namanya. Nah itu tuh untuk yang mengulang. Ujian akhirnya selesai, tapi statusnya harus mengulang. Nah berarti kita harus menyediakan waktu lagi, harus buat waktu lagi, buat tempat lagi, buat kegiatan lagi gitu. Ya, Ya, itu jadi cukup mungkin berat ya untuk mm-mm, sidang akhir ini. sebetulnya. Tapi Berat. diambil ini aja, enjoy aja Ya, teman-teman, jangan terlalu ini. betul. Ya, mumpung masih Ya, awal nih, masih Maret awal. iya. Ikuti timeline yang sudah dibuat ya. Stick to that, itu ya. Insya Allah bisa terkejar. Jangan putus asa, pokoknya begitu ada major revision, ya sudah kerjakan gitu ya. Kerjakan sebaik-baiknya. Oke, terima Setiadi kasih. itu ada lagi Setiadi? Oke, baik Pak, terima kasih jawabannya. Mungkin terakhir deh, terakhir tadi saya agak kurang apa ya, kurang dengar dan mencerna yang terkait kita harus memenuhi 30 kali seminar sebelum tanggal 20. Tapi kalau sesudah tanggal 20 kita sudah bisa sidang. Itu bagaimana maksudnya, Pak? Itu enggak gini. Kan wajibnya adalah 30 kali. Betul. Nah, tapi ternyata saat ini, misalnya minggu ini atau minggu depan itu, kalian udah seminar ya, terus pengen sidang, pengen ujian akhir, namun belum mencukupi 30 kali. Kita kasih waktu sampai tanggal 20 April 2026. Apabila kalian sudah siap untuk ujian akhir secara ini ya, secara substansi yang tadi ya, bukan administrasi 30 kalinya, kalian bisa melaksanakan ujian akhir di periode tersebut hingga 20 April tadi. Nah, kalau lewat dari itu, teman-teman nggak bisa pakai surat itu lagi, tapi harus mencukupi dulu 30 kalinya. Baru teman-teman baru bisa ujian akhir.
Tapi kalaupun minggu ini ternyata Setiadi misalkan seminar, minggu depannya udah siap untuk sidang atau ujian akhir. Nah, itu kembali lagi ke Setiadi, apakah si jumlah menjadi partisipannya udah 30 kali atau belum? Kalaupun belum, nah Setiadi tetap bisa ujian akhir dengan catatan yang tadi memberikan surat keterangan atau surat persetujuan pemenuhan tersebut. Itu sampai batas waktu yang ditentukan nanti gitu. Jadi kalaupun karena ah kita mau sidang nih mau ujian akhir tapi belum 30 kali tapi kan ada surat, ya udah pakai surat, tapi teman-teman terlena juga nggak menyelesaikan 30 kalinya. Nah, hal itu juga akan mempengaruhi kelulusan ujian akhirnya gitu. Gitu, Di, maksudnya. Oke, makasih banyak, Pak. Oke, terima kasih. Oke, Dah, mungkin yang berikutnya lainnya, Mam. Anggi. Ada Anggi. Ada Anggi. Ada Ibu, Ya. Mem, Miss. Oke, eh, saya ada dua pertanyaan aja sih Pak, Bu. Jadi yang pertama, menyambung dari pertanyaan Fauzi yang tadi terkait sertifikasi, itu syarat dan ketentuannya mewajibkan kita untuk di bidang programmer dan data analis saja atau diperbolehkan di bidang lain seperti multimedia, desain grafis, dan lain-lain. Yang kedua, untuk kalau sebelumnya kan kita sebelum melakukan seminar atau sempro itu kan kita confirm dulu nih Pak ke PJ-PJ-nya gitu kan, PJ seminar. Nah, apakah itu kita perlu confirm lagi atau kita kayak udah aja ngisi dari spreadsheet, terus kayak nanti kita tinggal confirm ke dosen pengujinya saja gitu sih Pak. Terima kasih. Oke, langsung dijawab saja ya. Itu tadi ada di slide ke-7 ya, alur pendaftaran ujian akhir setelah spreadsheet diisi, setelah dokumen persyaratan diupload di Google Drive, kemudian setelah mendaftar baru teman-teman itu konfirmasi ke dosen pembimbing untuk verifikasi form 018-nya. Nah, setelah itu barulah teman-teman konfirmasi ke grup WhatsApp ya, ke PJ. Tapi diinformasikan ke PA Group. Kayak biasa teman-teman habis daftar kolokium, habis daftar seminar, diinfoin di grup. Ya, jadi tetap ya, Anggi, konfirmasi ke kita gitu. Tapi via grup itu, Anggi. Oke Pak. Oke, Tadi lalu pertanyaan yang BNSP tadi ya, apakah boleh, kalau tidak salah multimedia itu ada deh skemanya di kita gitu, yang ada di kita, berarti bisa diambil. Kalau nggak salah ya, tapi coba di make sure-nya di SKKNI-nya gitu, di bidang IT, teknologi informasinya itu ada apa saja. Ntar deh saya mintakan file lampiran SKKNI yang BNSP. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak, Ibu. Ya, Ada Mutia, Pak Nasir. Ayo, silakan Mutia. oke, selanjutnya silakan. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan saya Mutia dengan belakang NIM J084. Saya mau bertanya terkait yang ijazah sama KTP itu, Pak. Untuk ijazah sama KTP kan saya berbeda ya, Pak. Tapi bedanya itu hanya di tanda baca petik atas. Kalau di ijazah SMA itu saya ada petik atas, tapi di KTP itu nggak ada. Nah, beberapa bulan lalu itu sudah coba diurus untuk mengubah KTP, tapi dari pihak kecamatan itu katanya untuk tanda baca itu di KTP ataupun KK itu udah nggak bisa lagi ada. Nah, itu gimana ya, Pak? Kalau yang untuk ijazah perguruan tinggi saya juga belum tahu nih ada atau tidak tanda baca tersebut. Aturan yang baru ya. Oke, yang pasti kalau dari saya menyarankannya tetap mengikuti ijazah terakhirnya, Mutia. Kalaupun berbeda itu nanti kita bisa meminta karena kalau KTP itu berhubungannya dengan Dinas Kependudukan ya. Nah, setahu saya dulu juga saya sebetulnya beda nama ya. Nama saya itu beda waktu itu juga. Nah, saya mengatasinya pakai surat keterangan dari Dinas Kependudukannya.
atau dari kelurahan atau dari desanya gitu. Tapi yang utama adalah dokumen ijazah itu harusnya sama semua gitu. Jadi kalau saya mau sarankan lebih baik yang diambil itu nama yang ada di KTP. Begitu Mutia. Maaf Pak, gimana maksudnya nama yang ada di KTP yang dipakai buat ijazah, tapi Yang di ijazah SMA-nya beda gitu Pak? Enggak ngikutinnya ijazah 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 sekarang nih ijazah IPB nanti Mm-mm. ikutinnya ijazah SMA. Oh gitu. Oke Pak. Iya, kalaupun nanti KTP-nya berbeda nama, nah KTP-nya kan bisa diperbarui. Kalaupun ternyata aturannya tidak boleh memberikan ada karakter khusus, ya berarti nanti itu akan eh, kalian bisa meminta surat keterangan deh kalau nggak salah. Waktu itu saya dulu pernah meminta surat keterangan bahwa nama yang tertera di ijazah A dengan ijazah B dengan yang di KTP adalah orang yang sama. Itu jadi sebetulnya lebih mudah ngurus di kependudukan dibandingkan ngurus perubahan-perubahan ijazah. Jadi sarannya lebih baik si ijazah kuliah ini sama namanya dengan yang ada di ijazah sekolah. Oke Pak, makasih Pak. Oke, silakan ada lagi, Kaila. Izin bertanya, Pak, untuk sertifikasi itu tadi kan yang BNSP minimal level 6 ya, Pak. Tapi untuk sertifikasi internasional itu minimal level berapa ya, Pak? Kalau kalau internasional sebetulnya tergantung ininya. Kalau udah internasional udah pasti bisa. Tapi bukan yang internasional apa ya, kayak Microsoft itu internasional. Nah, itu yang bisa kayak gitu-gitu. Jangan jangan hanya bahwa ini adalah internasional tapi kita tidak tahu bahwa itu bereputasi atau tidak gitu. Oke, baik, Pak. Kalau Terima nggak salah kasih. nggak ada aturan penulisan, ya tergantung penyelenggaranya sih sebenarnya. Ya. Mungkin Bu Atika ada pengalaman lain terkait sertifikasi kompetensi? Kalau boleh tahu sih sertifikasi selain internasional bisa ada Microsoft atau Azure atau ada teman juga gitu. Ada beberapa sih yang bereputasi. Iya, gitu ya. Berarti sebetulnya kembali lagi nanti Kaila, kalau menurut saya ambillah strateginya, ambil yang memang yang paling mudah gitu. Karena tidak yang internasional itu sebetulnya ya tergantung penyelenggaranya dia memberikan level-level atau tidak gitu. Tapi ya tetap harus kita lihatnya apakah itu bereputasi atau tidak gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, selanjutnya ada lagi Fatih. Ada Fatih ya. Halo, Fatih Teh. mau bertanya ke siapa Fatih? Ke Bapak, Pak. Oh, Izin perkenalkan, saya Fatih Fakib Kartono dengan NIM 0403211073. Izin bertanya ya Pak, Miss, terkait dengan audiens nonton kolokium, nonton seminar hasil tuh 30 kali. Itu harus dari TPL semua atau boleh dari prodi lain. Terus yang kita kan sempat kemarin nonton yang cutting yang 58 ya. Itu boleh, eh, itu maksudnya terhitung atau enggak gitu? Makasih. oke, itu ya pertanyaannya sebetulnya ini apa namanya? Kamu bisa cek di Frida kalau nggak salah ada kartu seminar. Ada nggak sih? Ada nggak teman-teman? Ada Pak. Ada Ada ya. Pak. Sebetulnya semua yang pernah kita ikuti melalui pendaftaran melalui Frida itu akan muncul di kartunya tersebut. Jadi yang cutting atau adik tingkat sekalipun kalau memang ada itu akan tertera atau tertulis. Kalau tidak salah ya. Teman-teman ada itu di sana. Kemudian apakah harus TPL semua? Jawabannya tidak ya. Jadi bisa siapa saja, bisa prodi apa saja, bahkan pengalaman saya di tahun kemarin itu yang angkatan 58 ada mahasiswa dari Dramaga gitu ya, yang reguler. Kalau nggak salah yang kemarin kolokium juga ada ya, Cynthia dan Nadif itu ada temennya yang dari Dramaga, dia membawa form sendiri gitu khusus. Jadi sebetulnya boleh yang selama masih IPB gitu. Dan khusus yang di SV berarti semuanya harus dilakukan via Frida gitu yang seminarnya.
Oh, oke oke. Satu lagi Pak, misal nih di Semhas itu ada paraf kan. Nah, parafnya itu tidak hadir. Misal kalau di kolokium kemarin itu kan kayak 2 kali nggak hadir, dia terhitung harus ngikutin 30 kali nonton kolokium lagi kan. Nah, kalau Nah, di Semhas ini ada aturan kayak gitu juga atau enggak Pak? ISMHAS kan bukan saya PJ-nya, jadi saya nggak tahu. Oh iya. 15 kali mungkin ya kalau di seminar hasil, Mungkin lupa saya. kolokium 15 atau 16. Itu mungkin Oke. udah pernah disampaikan, Fatih, Iya, teman-teman. iya. Mm-mm. Oh, kayaknya Sudah ada terus. Fatihnya lupa. Salah saya. Ya, ada lagi, Fatih, Sudah, udah Mati? cukup. Udah, Miss. Udah, Pak. Makasih. Oke, Oke, terima selanjutnya Jovita. kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Jovita Nabila dengan akhiran NIM 022. Izin bertanya Bapak Ibu, untuk pelaksanaan ujian akhir sendiri apabila dilaksanakan secara offline, itu apakah ada konsumsi atau tidak? Jika ada, itu disediakan oleh peserta atau ada nanti PJ-nya tersendiri? Terima kasih. Oke, terkait ini sebetulnya ya, Vokasi sebetulnya memberikan ya konsumsi, tapi dengan catatan mengajukan seperti biasa ya, mengajukan konsumsi tersebut. Jadi dan mengajukannya ini adalah konsepnya reimburse ya, reimburse. Jadi kita harus nyediain dulu, baru kita ajukan. Nah, pengennya kalaupun nanti siapa yang akan mengelolanya, siapa yang akan mengajukannya, ya pastinya dari prodinya kan. Nah, harapannya adalah dikumpulkan dalam 1 bulan tersebut. Nggak mungkin satu-satu mengajukan lalu dicairkan dan mengajukan dicairkan gitu satu-satu, tidak mungkin. Nah, berkaca dari prodi lain gitu, khususnya TRK sebelumnya, mereka juga seperti itu melaksanakannya. Jadi teman-teman, kalaupun memang ada konsumsi yang ingin diklaim atau di reimburse, kalaupun ada ya, kalau tidak di reimburse, tapi pengen ngadain konsumsi, ya itu berarti kewenangannya teman-teman gitu bersama pembimbingnya. Kalaupun pengen di reimburse, ya silakan nanti diajukan dengan catatan dokumen apa persyaratan untuk pengajuan reimburse-nya adalah yang pertama daftar hadir, yang kedua daftar undangan kegiatannya, yang ketiga apa namanya itu bukti dokumentasi kegiatan yang ada Google Maps-nya itu ya, dan harus masuk apa standar biayanya, kalau nggak salah berapa, 30.000 apa 35.000 gitu untuk makan ya. Kalau untuk yang snack itu 15.000 kalau DSV. Jadi kalaupun memang harganya lebih mahal, ya tetap saja yang diklaim adalah seharga ketentuan gitu. Lalu siapa yang akan mengklaimkan? Prodi sebetulnya seharusnya ya. Jadi nanti dikumpulkan dulu nih siapa-siapa saja, bulan bulan berjalan ya. Jadi di bulan yang sama diajukannya, tidak bisa lewat bulan kayak gitu. Gitu mungkin Jovita. Dan yang diberi konsumsi itu hanya dosen penguji, dosen pembimbing. Kalau ada 2 orang, 2 orang juga diberikan konsumsi ya, Jovita ya, jangan satu saja. Iya, begitu. Baik, Bapak Ibu. Nah, untuk pengajuannya sendiri berarti nanti langsung ke prodi. Mm-mm. Nanti Bapak sampein aja Adit ke ya, kita Pak? aja. Ya harusnya sih Bapak ke Adit. prodi, cuman takutnya lama juga. Mungkin nanti infoin aja ke saya. Baik, Pak. Mm. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama. Oke, teman-teman ada lagi yang lain yang terkait ujiannya? Tidak ada lagi ya? Sudah cukup jelas kah? Oke, kalau sudah cukup jelas. Ada yang mau disampaikan lagi dari PJ, mungkin dari Bu Irma atau Bu Atika? Ya ikuti saja prosedurnya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Nasir. Mudah-mudahan tidak banyak lagi pertanyaan di grup tentang sosialisasi hari ini ya. Nanti boleh bertanya ke temannya. Dan jangan lupa untuk konfirmasi ke WhatsApp grup ya dengan menulis nama kami bertiga ya supaya tahu bahwa kami yang dituju ya. Jadi ke Pak Nasir, Bu Atika, dan saya. Oke, untuk perhatiannya gitu supaya kami bisa segera cek dokumennya. Dan yang penting adalah tetap semangat, yang belum seminar harus lalui dulu seminarnya baru eh, memikirkan tentang sidangnya ya. Oke, good luck ya teman-teman semuanya, semangat.
Oke, waktunya tinggal sebentar lagi nih, April, Mei, Juni. Ya, nanti kalau lewat dari waktunya kalian harus bayar SPP lagi ya. Jadi jangan sampai harus membayar lagi. So do it as soon as possible ya. And do your best ya. Yang serius pekerjaannya supaya tidak ada revisi yang besar gitu ya. Jadi benar-benar semuanya harus serius. Oke? Ya, good luck ya. Oke, terima kasih. Bu Atika. Dari saya sudah cukup juga. Oke, baik. Oke, alhamdulillah. Jadi sosialisasi pelaksanaan ujian akhir sudah selesai dilaksanakan. Semoga adik rekan-rekan semuanya paham betul alurnya. Tapi nanti apabila memang masih ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di grup. Tetapi harapannya adalah selesaikan dulu seminarnya, baru nanti worry about ujian akhirnya ya. Karena itu satu tahapan yang harus dilalui segera. Oke, terima kasih banyak Pak Nasir untuk pemaparannya, Bu Atika, dan teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini ya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi semangat ya untuk menyelesaikan semua kewajibannya sebelum sampai nanti ke tingkat judisial. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian saya tutup sosialisasi ini. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Oke, happy apa ya? Happy finishing your seminar first and then sidang ya. Karena seminar dengan sidang itu bisa dilakukan secara dalam waktu yang berdekatan ya. Jadi tidak harus menunggu sebulan kemudian. Jadi begitu selesai seminar dan merasa siap untuk sidang boleh langsung mengajukan apakah keesokan harinya atau minggu depannya. Jadi semuanya tergantung kesiapannya adik-adik semua ya. Oke, good luck. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih banyak, Pak. Bu. Bu. Pak. Terima kasih, Bu. Sama.